Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, makar dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Dalam pasal 160 KUHP baru, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Pada pasal 15 KUHP baru dikatakan bahwa persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Dalam KUHP baru, dipidana bagi setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 makar terhadap presiden dan atau wakil presiden, pasal 192 makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian pasal 193 yaitu makar terhadap pemerintah. Jadi bukan hanya persiapannya saja, melainkan permufakatan jahat dalam tindak pidana makar juga sudah bisa dipidana. Permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 13 KUHP baru terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana dan dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Maksudnya, permufakatan jahat tersebut harus disebutkan dalam tindak pidana tertentu yang diatur buku kedua KUHP baru. Tindak pidana makar terhadap presiden dan atau wakil presiden diatur di dalam pasal 191 KUHP baru yang berasal dari pasal 104 KUHP lama yang saat ini masih berlaku tentang kejahatan makar dengan maksud menyerang keselamatan presiden dan wakil presiden yang memerintah. Unsur-unsur dari tindak pidana makar terhadap presiden dan atau wakil presiden yaitu setiap orang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sanksi pidana dari tindak pidana makar terhadap presiden dan atau wakil presiden ini dirumuskan secara alternatif, yaitu antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian dalam pasal 191 dikatakan setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian tindak pidana makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam pasal 192 KUHP baru yang berasal dari pasal 106 KUHP lama atau yang saat ini masih berlaku tentang kejahatan makar dengan maksud menyerang keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah setiap orang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sanksi pidana dari tindak pidana makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini dirumuskan secara alternatif, yaitu antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam pasal 193 ayat 1 dikatakan setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pada ayat 2 dikatakan bahwa pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tindak pidana makar terhadap pemerintah ini kemudian terbagi menjadi beberapa tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana makar terhadap pemerintah. Ketentuan tindak pidana makar terhadap pemerintah diatur di dalam pasal 193, pasal 194, dan pasal 195 KUHP baru yang berasal dari pasal 107, pasal 108, pasal 111 bis KUHP lama. Tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah tercantum di dalam pasal 193 KUHP baru.
Dalam pasal 193 ayat 1 dikatakan setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan untuk pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tindak pidana dalam ketentuan ini ada dua hal, yaitu meniadakan susunan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tindak pidana makar berupa pemberontakan yang tercantum di dalam pasal 194 KUHP baru. Tindak pidana ini berasal dari pasal 108 KUHP lama yang saat ini masih berlaku. Inti perbuatan yang dilarang dari tindak pidana makar berupa pemberontakan yang dirumuskan secara alternatif oleh pembentuk undang-undang, yaitu melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata atau dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Pada pasal 194 ayat 1 dikatakan, dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap orang yang, pada huruf A, melawan pemerintah dengan kekuatan senjata. Kemudian pada huruf B, dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Ketentuan tindak pidana ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintah. Yang dimaksud dengan senjata adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional. Kemudian tindak pidana mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah yang tercantum di dalam pasal 195 KUHP baru. Pada pasal 195 ayat 1 dikatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang, pada huruf A, mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud 1. Membujuk orang atau organisasi. 2. Memperkuat niat dari orang atau organisasi. 3. Menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi. Dan 4. Memasukkan suatu barang ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah. Sahabat penyuluh, demikian tentang pidana makar sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.